Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil olahan data survei lalu lintas Jalan Jemuring kilometer 14 depan pasar Residen Sumatera Utara. Di sini akan saya Excelnya. Oke. Langsung saja kita mulai perhitungannya. Di sini itu nodenya itu Medan ke Brastagi. Bisa dilihat dari petanya itu saya tanggalnya itu 26 Oktober 2 minggu yang lalu. Sebelum kita masuk pengolahan data, kita masukkan dulu hasil survei yang sudah kita lakukan 26 Oktober 2020. Kita masukkan ini masih data. Untuk data mentahnya itu terdiri dari Avero data, MPU dan bus kendaraan tak bermotor, pejalan kaki dan penyeberang jalan. Ini kita masukkan semua ke blok dulu ya. Data-data ini bisa teman-teman lihat. Sesudah kita masukkan ini, kita hitung total kendaraan per jam. Untuk kita mengetahui berapa banyak kendaraan yang melewati Jalan Jemuring kilometer 14 depan pasar Residen Sumatera Utara. Yang dimana saya tempat ini, yang dimana itu empat lajur tak terbagi atau 4/2D. 4 lajur terbagi atau 4/2D. Jadi setelah itu kita di blok semua yang dari jam 6 sampai jam 7 dengan cara zoom. Kita blok dari jam 6 sampai jam 7 ya. Ini hasilnya sudah lihat 507. Untuk yang jam sampai jam 8 sama saja sama dengan di blok semua sampai jam 8. Setelah didapat hasilnya 259. Setelah itu kita mencari total kendaraan lajur. Yang dimana total kendaraan ini didapat dari total kendaraan per jam dibagi 2. Bisa dilihat ya teman-teman. Nih. Setelah itu kita dapat 22 sampai jam 8 kita masukin ke kendaraan per jam tertinggi. Jadi untuk itu pertama mungkin sama dengan max blok total kendaraan lajur. Yang dimana itu dapat hasil 399,5 untuk kendaraan rata sama saja caranya cuma bedanya sama dengan average di blok total kendaraan lajur itu dari jam 6 sampai jam 7 sampai jam 8. Kemudian kita mencari inilah dia pengolahan data. Pengolahan datanya yang dimana kita mencari satuan mobil penumpang. Jadi sebelum kita mencari total kendaraan per jam maupun total kendaraan per lajur, kita dulu mencari kendaraan dengan cara mengkalikan
1 atau LV yang sudah ditentukan oleh pihak isuk maupun dari materi perkuliahan, yang dimana total yang sudah kita survei kendaraan LV baik itu dari per jam itu dikalikan 1 nih blok F4, kemudian di enter saja dan sudah didapat hasilnya salah satu caranya gini. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke. Nah, demikian juga untuk mencari kendaraan berat atau HV, sepeda motor, angkutan umum, APU, angkutan umum, bus, kendaraan tak bermotor, pejalan kaki, dan penyeberang jalan. Tetapi data sebelum penyeberang jalan itu hanya didapatkan 1. Dan sebagian banyak itu pejalan kaki dan penyeberangan itu paling banyak itu tidak ada. Hanya kadang-kadang orang lewat pun jarang gitu. Ya palingnya 1-2 orang, 3 orang, karena kan di Medan itu orang itu pagi-pagi itu bekerja menggunakan mobil masing-masing gitu. Dan di Medan itu banyak penduduk tapi dia sudah memiliki kendaraan. Biarpun tidak punya mobil, dia sudah mempunyai kereta ataupun sepeda motor. Jarang sekali orang pergi kerja pagi-pagi itu dengan naik angkot gitu. Ya itu pun yang kalau naik angkot itu ya palingan sekolah gitu pagi-pagi. Tapi di corona ini jarang sekali gitu orang keluar naik angkot pagi-pagi dikarenakan orang itu takut corona gitu, naik angkot takut bersentuhan gitu. Jadi orang kerja pagi-pagi itu ya seringnya mobil pribadi ataupun naik sepeda motor. Ya gitu tadi teman-teman untuk penjelasannya kenapa pejalan kaki dan penyeberang jalan dan kendaraan tak bermotor itu ataupun sepeda itu tidak banyak. Setelah kita dapat yang tadi itu untuk satu mobil penumpang itu kita kalikan saja untuk total kendaraan per jam itu kita bagi dua dari jam 6 sampai jam 7 kita kalikan ya. Di sini bisa lihat ya teman-teman, jam 6 sampai jam 7 kita blok baik itu dari kendaraan ringan, dan berat, motor, angkutan umum, angkutan bus gitu, atau blok semua sama hasilnya itu 455,95 sama saja caranya dengan jam 7 sampai jam 8. Untuk total kendaraan berlajur itu sama sebenarnya dengan data mentah. Cuman di sini bedanya dia dalam satuan mobil penumpang. Jadi itu beda, ada itu sudah ditetapkan oleh Yusuf maupun dari materi itu dari data orang ini yang warna oranye itu dikali dengan data aslinya gitu. Oke. Dapatlah itu 227,95. Dan untuk jam 8-nya jam 7 sampai jam 8 itu 330,2. Kemudian kita hitung satuan mobil penumpang jam per tinggi sama caranya dengan jam per tinggi, cuman dia dalam satuan mobil penumpang gitu. Lebih spesifik, jadi sama dengan max di blok yang total kendaraan berlajur dua dari jam 6 sampai jam 7, jam 7 sampai jam 8 ini dapatlah 330,2 maupun satuan mobil penumpang jam per rata, cuman dia sama dengan average di blok total kendaraan berlajur didapat hasil 229,087. Setelah didapat hasil ini, yang ini semua ya teman-teman bisa dilihat yang sudah saya buat ini, kita masukkan ke grafik. Bisa dilihat ya. Grafiknya ini
yang dimana menandakan bahwa dari jam 6 jam sampai jam 7 itu dia jam 7 maupun sampai jam 8 itu kendaraan itu selalu naik tumbuh gitu. Tapi di jam 6 dia naiknya tidak mensignifikan gitu. Dikarenakan jam 6 sampai jam 7 itu ada dia yang dimana jam tertentu di Medan itu. Dari jam 7 sampai jam 8 itu memang dia jam mau masuk padatnya di mana orang Medan itu bekerja itu dari jam 8 ke atas ataupun setengah 8 itu orang Medan sudah bekerja gitu. Jadi jam 7 itu sudah mulai berangkat. Untuk dari jam 6 sampai jam 7 itu sebagian besar itu yang orangnya menggunakan anak sekolah. Jadi dia berkendaraan gitu. Jarang sekali gitu. Bahkan pejalan kaki itu pun sedikit gitu. Itu ya teman-teman. Itu dari penjelasan oleh volume berdasarkan grafik. Ini yang untuk dan ke Brastagi. Kita masuk ke Brastagi ke Medan. Dari Brastagi ke Medan sama saja caranya. Cuman yang membedakan jumlah kendaraan yang kita survei data aslinya kita olah ke satu mobil penumpang. Sebelum satu mobil penumpang kita olah dulu, tidak dalam satu mobil penumpang gitu. Kita olah ya teman-teman sebelum masuk ke data mobil penumpang. Sama saja caranya tadi. Untuk total kendaraan sama dengan sum B17 dibagi F22 kali didapat 400 796 sama 796 sampai jam 8 itu teman-teman sama saja caranya dengan Medan ke Brastagi. Ini jumlahnya untuk yang satu mobil penumpang kita itu sama caranya dari yang Medan ke Brastagi. Cuma di sini total kendaraan per jamnya 300,5 dan jam sampai jam 8 702,3 total kendaraan peladusnya 175,25. Itu yang untuk jam 6 sampai jam 7. Untuk dari jam 7 sampai jam 8 itu didapat 351,15. Sama saja juga caranya untuk mencari kendaraan per jam tertinggi yang masih data asli ya teman-teman. Didapat itu 398 kendaraan untuk kendaraan rata-rata dapat 303. Untuk yang satuan mobil penumpang yang sudah kita olah memang dia itu didapat 351,15 dan jam rata-rata 263,2. Di sini saya sedang menjelaskan. Saya ini jalurnya sama dengan 4 lajur terbagi 4/2D. Untuk grafiknya sendiri gini ya teman-teman. Jadi itu memang sama dengan Medan ke Brastagi tadi jam 7 sampai jam 8. Memang itulah jamnya Medan itu padatnya sampai jam 8. Dari jam 7 sampai jam 8 itu padat dan bahkan itu tidak padatnya itu nanti jam sorenya yang di jam 10 orang udah tidak padat dan bahkan balis macetnya lagi itu nanti di sorenya lagi dari jam 5 sampai jam 6 ataupun jam 4 dari jam 4 sampai jam 6. Untuk yang siangnya itu bukan padat tapi itu banyak lalu lalang mobil itu lewat gitu. Dari yang liburan ke Brastagi lewatnya pasti tentu dengan jalur yang itu tadi ataupun ke Kabanjahe. Jadi jam padatnya itu
dari jam 7, jam 8 sampai jam 10, dari jam 4 sampai jam 6. Untuk yang siang itu tidak padat tetapi ramai ramai lancar atau ramlan gitu. Jadi sama saja. Langsung kita ke analisis. Untuk analisis sendiri di sini teman-teman sudah didapat ya melalainya itu atau lalu lintas SMP per jam. Untuk yang Medan ke Brastagi 1660,4 didapat dari yang ini tadi teman-teman. Total kendaraan per jam satuan mobil penumpang itu yang tertinggi. Jadi yang tertinggi itu pada jam 7 sampai jam 8 660,4. Langsung kita masuk ke analisis teman. Tipe jalan itu jalur atau lajur terbagi atau 4/2D. Lebar jalannya ini teman-teman 8 meter. Lebar bahu trotoarnya itu sebenarnya data yang dapat dari yang di Excel ini di sebelumnya itu kita dapat itu 2,5 meter, 2,5 meter, 2,5 meter. Ya, 2,5 meter itu bahu atau trotoar itu 2,5 meter. Dua koma meter. Untuk pemisah arahnya itu 55/45. Jadi pemisahannya itu sesuai dengan di materi perkuliahan itu ada jarak. Untuk hambatannya itu samping itu kita tidak ada rendah, kecuali dia hambatannya itu yang dikarenakan oleh suatu kejadian oleh macetnya lalu lintas yang dimana itu ada lampu transportasi yang mogok, transportasi yang banyak bocor, atau memang dari pihak Medannya sendiri yang parkir sembarangan. Itu bisa dikatakan hambatan samping. Cuman di sini jarang sekali itu ada hambatan samping gitu, sangat rendah gitu. Apalagi saya itu mensurveinya itu jam pagi, jadi orang itu sangat rendah gitu atau sangat rendah untuk macet gitu ataupun ada hambatan gitu. Untuk jumlah penduduk perkotaannya itu di situ itu 2 juta kurang lebih. Untuk kap dasar atau hampir satuan mobil per jamnya itu dalam materi perkuliahan dan saya tengok juga link-link yang ada di internet ataupun di Disub itu 1000 sudah dibagi itu. Dia ada 4 lajur per 2D, ada 2 lajur per satu arah, ada 2 lajur per tak terbagi gitu 2/D. Ada lagi dia banyak sekali gitu teman-teman. Bisa kita baca di buku ataupun di link-link yang ada di Disub untuk mempelajari tentang lalu lintas ini gitu teman. Untuk lebar jalan sendiri ambil atau F itu 0,91. Untuk lebar jalannya sama saja 0,91, pemisah arahnya 1,00. Hambatan sampingnya itu sangat kecil 1,03. Untuk ukuran kota itu 1 ya. Dan di sini untuk kapasitas satu mobil penumpang per jamnya itu yang sudah didapatkan di mana itu kali dari baik itu kap dasar simpang satu mobil penumpang per jam tadi 1.500 dikali dengan lebar jalan FCP 0,91 dikali F SP-nya itu pemisah arah, hambatan sampingnya, ukuran kotanya, didapatlah hasil
145,95. Dan untuk FCR-nya itu sendiri itu sama, dikarenakan kan sama itu beda. Maaf teman-teman. Di sini FCR-nya sendiri 0,4697 yang dari Medan ke Brastagi 0,469718, sedangkan untuk Brastagi Medan 0,499,52. Kenapa itu Brastagi ke Medan itu lebih tinggi? Gini teman-teman, saya surveinya itu tanggal 26 Oktober 2020, di mana setelah libur panjang dari Maulid Nabi, saya surveinya itu Senin. Jadi otomatis ada sedikit pengaruh dari libur itu yang belum, di mana itu orang masih liburan dari Brastagi itu ada sedikit balik ke Medan gitu, nggak seberapa banyaknya dia turun ke bawah hingga ngaruh FCR-nya sendiri, dan jumlah lalu lalang mobil pun ngaruh untuk ke survei saya gitu teman-teman. Jadi itulah perbedaan FCR dari Medan ke Brastagi dan Brastagi ke Medan gitu teman-teman. Terima kasih dan salam sejahtera kita dan selamat malam semua teman-teman. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun dari penyampaian saya mengucapkan maaf dan malam dan terima kasih teman-teman.